Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari program studi S1 Informatika Fakultas Teknik Universitas Jana Badra Yogyakarta. Saya adalah peserta pelatihan pekerti gelombang 6 tahun 2021 di Universitas Bengkulu. Berikut ini adalah video micro teaching saya dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu struktur data. Oke, belum di slideshow. Bentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sudah pada sarapan ya? Saya harap semuanya sudah pada sarapan. Baik, sebelum memulai perkuliahan ini, saya kembali dulu. Mari kita sama-sama memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa akan saya pimpin dan nanti kita akan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik. Sebelum kita mulai, jangan lupa yang mungkin tadi belum masuk ke LMS, ke General Learning, silakan masuk dulu untuk presensi di mata kuliah struktur data ya. Jangan sampai kita sudah habis kuota di sini, ternyata presensinya di situ belum terrecord gitu. Nanti kalau sudah presensi, oke, bisa sambil jalan sambil mendengarkan gitu ya. Tapi jangan lupa tetap fokus. Oke. Nah, karena ini kita masuk ke pertemuan yang ke-14, udah mau akhir nih, udah mau akhir semester. Kemarin kita sudah membahas banyak model struktur data, konsep struktur data. Nah, apa sih yang mau kita capai nih di sini gitu ya? Di pertemuan ke-14 kali ini, nah, yang akan acuannya saya mengambil dari sub CPMK 7 yang mungkin sudah saya share RPS-nya kemarin. Sudah saya share RPS-nya kemarin, jadi silakan dicek kembali. Ini sub CPMK 7-nya adalah diharapkan termasuk tujuannya Anda nanti menganalisis metode struktur data yang tepat untuk contoh kondisi data yang diberikan dan menerapkan algoritmanya ke bahasa pemrograman Python. Nah, nanti setelah perkuliahan ini harapannya Anda bisa menjelaskan konsep struktur datanya, kemudian Anda bisa menerapkannya. Jadi bukan hanya menjelaskan konsep struktur data yang sudah dijelaskan, yang sudah dipelajari sebelumnya, tapi juga diterapkan dalam bahasa pemrograman Python. Baik, kita review dulu sebelum masuk. Nanti kan acara inti kita adalah diskusi, tapi kita merefresh dulu apa sih yang sudah kita pelajari dari awal nih sampai akhir. Kita akan belajar struktur data. Seperti yang kita tahu sudah dari awal pertemuan saya sampaikan bahwasanya struktur data itu merupakan cara menyimpan atau cara kita merepresentasikan data di dalam komputer agar nantinya bisa dipakai secara efisien. Fungsinya adalah nanti dengan kita mempelajari struktur data, kita bisa lebih mudah dalam proses pemrograman dan juga bisa memudahkan kita dalam konsep algoritma. Kalau misalkan data yang kita buat nih, kita bikin program kan pastinya ada datanya ya, ada datanya. Nah, kalau sudah terstruktur dengan baik, sudah tertata dengan rapi, kayak kita nih kalau misalkan di kamar, kalau semuanya sudah tersusun dengan rapi, buku-buku tersusun dengan rapi, bantal guling tersusun dengan rapi, baju-baju tersusun dengan rapi, otomatis ketika kita mencari sesuatu atau kita mengerjakan sesuatu itu pasti akan lebih nyaman.
akan lebih efisien gitu ya. Ya lebih mudah saja kita mengaturnya gitu. Demikian juga kalau misalkan kita sudah menstrukturkan, menyimpan data kita dengan rapi. Nah, nanti memori yang digunakan itu akan lebih efisien. Maaf. Jadi dengan kata lain, pengaturan data pun lebih mudah dan akan lebih mudah kita terapkan dalam algoritma. Di awal dulu juga sempat saya sampaikan konsep dasar struktur data. Jadi dari fungsi atau manfaat yang tadi, nah, secara intinya konsep dasar struktur data adalah ketika kita menggunakan struktur data, kita tepat dalam penerapannya, otomatis ya. Kita tepat dalam penerapannya, maka akan bisa menghasilkan algoritma yang lebih jelas, lebih tepat, dan menjadikan program secara keseluruhan itu akan lebih efisien dan sederhana. Nah, ini ada bagan di sini. Sempat saya jelaskan dulu. Struktur data itu kan ada dua. Ada struktur data sederhana dan juga struktur data majemuk. Yang masuk ke dalam struktur data sederhana yaitu ada array dan record. Kalau di Python kita ada penggunaan list, ada string, ada tuple, ada dictionary. Itu masih termasuk dalam struktur data sederhana. Jadi bagaimana kita menyimpan data yang berupa angka saja agar bisa dipergunakan setelahnya, bisa digunakan untuk fungsi matematis, atau bagaimana cara kita menyimpan data berupa dictionary yang ada key value-nya, seperti itu. Lalu ada struktur data majemuk. Struktur data majemuk itu terbagi lagi jadi dua kan ya. Kemarin ada yang pertama ada apa ya Mas Dini ya? Masih fokus. Struktur data majemuk yang pertama ada Linear, Bu. Oh, yang saya tanyakan Mas Dini kemana ya? Mas Dini berubah jadi perempuan, Bu. Kurang fokus, Bu. Oke, sekarang gantian di Mas Dini. Tadi kan sudah dijawabkan sama Mbak Reza. Struktur data linear itu apa aja? Kalau linear itu ada stack, ada queue ya, kemudian ada list. Nah, kalau stack itu apa artinya? Masih ingat nggak? Stack itu apa ya? Lupa, Bu. Ya, aku lupa. Stack itu adalah tumpukan. Oh iya, tumpukan, Bu. Ya. Kalau queue coba Mbak Herlin, mungkin saya lempar deh Mbak Herlin tahu. Masih ingat nggak struktur data queue itu artinya apa? Artinya dulu, belum konsep. Halo, Mbak Herlin. Herlin masih mute. Saya literasi digital ya, Bu. Oke. Struktur data tipe Q katanya struktur data yang bersifat LIFO, last in first out. Benar nggak ya, Bu ya? Iya, saya tadi tanya antriannya. Maksudnya artinya saja. Artinya Q itu adalah antrian. Gitu. Tadi kita ulangi lagi. Kalau struktur data yang satunya tadi kan ada struktur data linear. Yang satunya apa ya, Mbak Emelda? Mbak Emelda lagi izin, Bu. Oh, baru izin. Oh ya, baiklah. Mungkin Mbak Reza bisa bantu. Ya, Bu. Yang non-linear ada pohon Binner dan Grab. Oke, baiklah. Itu yang sudah kita pelajari kemarin. Kita hanya review aja. Nah, ini contoh penerapannya. Kalau untuk stack, kita merepresentasikan benda yang ditumpuk-tumpuk, yang sifatnya last in first out. Dia yang terakhir masuk, dia yang pertama kali keluar. Kira-kira di kehidupan sehari-hari kita yang sifatnya ada tumpukan itu di mana ya, Mas Dini ya? Sebenarnya contoh datanya ini, Bu ya.
Ya contoh ininya aja, konsepnya aja. Apa sih di sekitar kita sesuatu yang bertumpuk-tumpuk gitu misalkan. Kalau di Dan sekitar kita kita susun. itu seperti sampah, Bu. Tumpuk-tumpukan sampah itu kan bermacam-macam jenis gitu ya. Ya, Gitu. iya sih, tumpukan sampah iya memang. Tapi kalau sampah kan tidak mesti kita susun secara berurutan. Iya. Yang terakhir Pakaian, masuk. Bu. Oke, Pakaian kalau pakaian. kita habis jemur gitu kan, kalau tumpuk dulu itu masih berserakan gitu. Artinya nggak tersusun rapi gitu. Oke, kalau tumpukan itu mungkin lebih ke apa ya, kayak kita menumpuk barang di gudang gitu, tumpukan barang yang ada di gudang. Itu contohnya penerapan tumpukan. Jadi misalkan kita mau numpuk barangnya ini, ya yang terakhir itu yang paling atas pasti yang kita ambil duluan kan kalau tumpukan kan. Itu maksudnya tumpukan itu seperti itu, karena yang terakhir masuk dia yang pasti otomatis keluar duluan, karena nggak mungkin kalau di dalam tumpukan kita kok ambil tumpukan yang paling bawah, nanti yang paling atas jatuh kayak gitu. Lalu untuk yang antrian, konsep antrian yang kita sering lihat di keseharian kita, mungkin Mbak Herlin bisa. Antri masuk pesawat, Bu. Oke, antri masuk pesawat. Yang otomatis yang kalau antri masuk pesawat yang pertama kali masuk dia gimana? Duduknya, posisi duduknya kali ya, Bu ya. Enggak juga ya. Kurang tepat. Bu, Apa saya ya, mau Bu? coba bantu jawab, Bu. Oke, Mbak Reza silakan. Mungkin kayak ngatur ini, Bu. Kalau kita apa namanya tuh ngatur stok obat, Bu. Oke, ngatur stok obat. Nah, Ya, jadi betul. yang di depan nanti diambil duluan gitu kan. Iya. Yang pertama kali masuk datanya, resepnya gitu ya, itu yang pertama kali harus diurusin gitu. Ya. Kayak kita antri di bank atau kita antri antri di bank itu yang paling ini. Kan kita pertama kali datang ya pasti harus yang lebih dulu dilayani. Kemudian yang struktur tree, pohon yang sajian datanya berupa hierarki. Mungkin Mbak Emelda sudah masuk kembali? Atau masih izin? Izin kayaknya, Bu, sakit perut kayaknya itu, Bu. Oke, baiklah. Mungkin ada yang mau menjawab nih, struktur data yang sifatnya hierarki seperti pohon. Dia mau bantu menjawab, nanti saya kasih bonus nilai. Yang ada hierarkinya, ada yang paling atas, ada bawahnya lagi gitu. Kayak apa tuh? Keluarga mungkin ya, Bu, dari ayah. Oke, silsilah keluarga, betul sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Selain silsilah keluarga, nih kalau misalkan kita di kampus nih, Organisasi, Bu. Oke, organisasi, betul sekali. Nah, itu yang bisa kita lihat di keseharian kita sekarang. Maka dari itu yang namanya struktur data itu kan juga bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Kita bisa cari ini, oh ternyata ini bisa kita masukkan nih dalam penerapan algoritma dari Python. Kayak kemarin algoritma yang sudah dijelaskan dari awal pertemuan kemarin, kita mau pakai list atau mau pakai array, mau pakai linked list, itu bisa di konsep semuanya, bisa diterapkan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, sekarang untuk pertemuan selanjutnya saya akan minta Anda untuk membuat kelompok dengan masing-masing 3 orang. Ini kebetulan mungkin yang lainnya pada nggak masuk ya, jadi ya sementara untuk hari ini dua orang dulu, nanti temannya ditambahkan 1 orang lagi ya. Kemudian, Bu Sri 5 menit lagi ya Bu Sri. Oh iya, nanti setelah kalian bikin kelompok, kemudian diskusikan
konsep struktur data apa sih yang mau Anda pilih untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu silakan cari minimal 3 literasi yang berupa artikel atau jurnal atau buku yang akan mendukung pilihan konsep struktur data yang Anda pilih. Nanti minggu depan hasil diskusi kelompok Anda akan setelah Anda diskusikan mau pilih apa, Anda terapkan ke bahasa pemrograman Python, kemudian nanti dipresentasikan ya di pertemuan 15. Siap Bu, insya Allah. Baik, Bu. Baik, kalau misalkan sudah jelas dari tugasnya, yang tadi hanya kita review saja dari pertemuan awal mata kuliah kita agar nanti Anda tidak bingung atau misalkan kemarin sudah bahas banyak ini mau pilih yang mana ya, kita agak terbuka lah, konsep ini yang mau kita pilih untuk diterapkan di algoritma. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia dan instruktur pelatihan pekerti gelombang 6 Universitas Bengkulu. Dengan mengikuti pelatihan pekerti ini, menambah wawasan saya mengenai pembelajaran dalam lingkup pendidikan tinggi, dimulai dari penyusunan rencana pembelajaran sampai dengan pemberian nilai. Dengan ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.